Halo semua, berjumpa lagi. Hari ini kita belajar mengenai fisika. Fisika yang sangat menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Kamu jangan pikirkan bahwa fisika itu sangat sulit, sehingga itu akan datang padamu, sehingga itu akan menjadi menyulitkan kamu. Anggap aja fisika itu gampang, mudah dimengerti, dan mengasihkan. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai besaran dan satuan dan alat ukur. Tetapi untuk hari ini kita akan mempelajari besaran dan satuan. Oke, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuannya yaitu yang pertama, agar kamu mampu mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya agar kamu dapat menggunakan alat-alat ukur. Yang ketiga, agar kamu dapat menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Untuk yang keempat, agar kamu dapat menetapkan kaidah angka penting. Oke, baik. Hanya itu pengantar kita, maka kita langsung masuk ke materi. Baik, materi kita yaitu mengenai besaran dan sistem satuan. Ini adalah materi awal untuk fisika. Yang pertama, fisika kita harus mengetahui apa itu pengertian daripada fisika. Fisika di sini sudah saya rangkumkan, ada beberapa pendapat yang saya kumpulkan. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di dalam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Yang kedua, fisika itu juga dapat diartikan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif, atau ini sering dibuat di dalam metode ilmiah. Fisika itu ada dua dikategorikan. Yang pertama itu adalah fisika klasik. Fisika klasik ini dipelajari atau ditemukan sebelum tahun 1920. Sedangkan untuk fisika kuantum ini dipelajari setelah tahun 1920, atau fisika kuantum ini sering dikatakan itu adalah fisika modern. Fisika klasik, posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Yang kedua, ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Sedangkan kalau pada fisika kuantum, ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Yang kedua adalah ruang dan waktu merupakan suatu kesatuan. Oke, untuk fisika klasik ini sangat erat kaitannya yang ditemukan oleh si Newton. Di sini dia sangat erat sekali fisika yang ditemukan atau yang dipelajari oleh si Newton. Berbeda dengan fisika kuantum. Fisika kuantum itu dia ditemukan oleh si Einstein. Itu teori-teori relativitas Einstein. Sebenarnya Einstein ini juga memperdalam fisika klasik, sehingga si Einstein mempelajari sehingga menemukan dualisme gelombang partikel, atau sering itu dikatakan dengan teori relativitas Einstein. Ini nanti akan kita pelajari di kelas 12. Kalau kamu nanti naik kelas. Oke, yang pertama pada materi fisika yang kita pelajari itu adalah besaran dan satuan. Besaran, apakah itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Contohnya itu apa? Contohnya itu ada di sini. Yang pertama ada dia panjang, ada dia massa, ada waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan kalau mengukur adalah kerja, ya kan? Kalau dikatakan dengan mengukur itu adalah kerja. Kerjanya apa? Kerjanya itu ya untuk mengetahui bagaimana besaran suatu benda atau yang diukurnya. Contohnya itu adalah mengukur panjang jalan. Panjang jalan misalkan dari sekolah kita sampai ke kampung saya misalkan Seram Padang, jalannya itu kita misalkan 20 km. Maka contohnya adalah panjang jalan 20 km, atau di sini saya buat itu contoh panjang jalan dari sini sampai ke Paribuan mungkin. Itu panjangnya adalah 10 meter. Oke, selanjutnya pada materi kita untuk besaran dan satuan ini besaran fisika baru terdefinisi jika besaran fisika ini akan terdefinisi jika yang pertama ada nilainya dan ada satuannya. Oke, selanjutnya yang manakah di antara ini dikatakan sebagai nilai? Yang dikatakan nilai itu adalah yang 10. Dikatakan nilai itu adalah 10, sedangkan yang kilometer ini adalah satuannya. Oke, baik, kita lanjutkan ke satuan. Satuan dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Oke, kenapa diperlukan satuan? Karena satuan ini penting.
satuan ini sama di setiap negara, walaupun ada nanti negara yang menggunakan satuan berbeda. Contohnya kalau di negara kita itu menggunakan meter, ya kan, sedangkan kalau di negara-negara Eropa atau Amerika itu jarang menggunakan meter mereka, tetapi menggunakan apa? Mereka menggunakan kaki, ya kan, atau feet, satu kaki, atau dikatakan dia satu feet. Artinya walaupun mereka menggunakan feet, tetapi itu sudah dapat dikonversi. Oke, satuan ini juga fungsinya supaya menyamakan bahwa 1 meter di tempat kita ini sama dengan 1 meter di Amerika sana. Jadi kalau dulu ada tidak satuan, kalau dulu tidak ada satuan, ya kan? Apalagi kalau di daerah kita ini zaman dahulu tidak ada satuan. Satuannya apa yang dipergunakan? Yang dipergunakan dulu itu sering adalah jengkal, ya kan? Tahu jengkal kan? Jengkal ini, jengkal atau hasta atau langkah, ya kan? Contohnya kalau mengukur luas suatu daerah itu, ya ditanya berapa langkah, ya kan? Atau berapa jengkal? Seperti itu dia untuk mengukur suatu suatu benda. Bukan mengukur jaraknya, itu dipergunakan kalau dulu sebelum ada satuan meter, ya itu tadi jengkal, sehingga berbeda. Jadi bagaimana kalau misalkan jengkalnya itu tadi, yang menjengkali itu adalah anak SD, pasti berbeda kan jengkalannya dengan orang yang dewasa. Maka itulah dia diperlukan satuan secara internasional juga sudah ditetapkan. Oke, contohnya itu adalah meter. Kilometer itu adalah satuan daripada panjang. Yang kedua, detik, menit, jam itu adalah satuan daripada waktu. Ada dia gram, ada dia kilogram, itu adalah satuan massa dan lain sebagainya. Ada dia ampere, itu adalah satuan daripada arus listrik, dan masih banyak lagi. Oke, sistem satuan ada 2 macam. Yang pertama itu adalah sistem metrik. Sistem metrik itu bagaimana? Sistem metrik itu contohnya adalah meter, kilogram, sekon. Sedangkan kalau sistem non metrik itu adalah sistem British. Sistem British itu yang seperti yang saya katakan tadi, hanya beberapa negara saja dia yang memakai, tidak semua negara memakai. Contohnya tadi itu adalah panjang suatu benda itu diukur dengan kaki atau feet. Oke, yang kedua sistem internasional. Sistem internasional ini sudah disempurnakan, semua sudah sepakat, dan itulah yang dipakai sampai sekarang ini. Dalam satuan internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Oke, 7 besaran pokok dalam sistem internasional itu apa? Oke, ada di sini. Yang pertama itu ada panjang, satuannya itu adalah meter, singkatannya meter, dan dimensinya itu adalah L. Oke, ini kamu pindahkan ke buku kamu, boleh kamu catatkan di buku kamu agar kamu nanti tidak salah bagaimana itu satuan dalam sistem internasional. Oke. Selanjutnya untuk 7 besaran pokok juga dalam sistem internasional itu ada 7 juga. Oke, ada di sini sudah dibuatkan: panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, sedangkan besaran pokok yang tak berdimensi itu adalah sudut datar. Sudut datar itu satuannya adalah radian, ya kan? Ada dia radian atau derajat. Kalau kita di sini menggunakan derajat, tetapi kalau secara internasionalnya itu adalah radian. Contohnya kalau di sini 90 derajat, ya kan, 90 derajat. Tetapi kalau di negara lain mungkin tidak dikatakan dia derajat, tetapi apa yang dikatakan atau yang dipergunakan dia adalah radiannya. Oke, selanjutnya itu kita berbicara mengenai dimensi. Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Oke. Bagaimana itu kegunaan dimensi? Dimensi itu ada 2 gunanya. Yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Itulah dia fungsi daripada dimensi. Metode penjabaran dimensi ada juga 2. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Selanjutnya, setiap suku berdimensi sama. Oke, selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya itu ini. Contohnya yang tidak menggunakan nama khusus, ada dia kecepatan. Kecepatan itu satuannya apa? Satuannya adalah meter per sekon. Itu kan meter per sekon itu diturunkan dari satuan panjang dan waktu. Demikian juga dia luas. Luas itu adalah meter kuadrat. Meter dengan meter. Dia diturunkan dari meter dan meter. Walaupun dia sama satuan asalnya, dia dipangkat dengan 2, itu dikatakan dia sebagai sebagai besaran turunan. Oke. Yang kedua, mempunyai nama khusus. Bagaimana itu mempunyai nama khusus? Contohnya itu adalah gaya. Kalau dikatakan dia gaya, itu satuannya adalah Newton, lambangnya adalah N. Energi itu satuannya adalah Joule. Daya itu satuannya adalah Watt. Frekuensi satuannya itu adalah Hertz. Ini semua gaya, energi, daya, frekuensi itu merupakan satuannya berasal dari satuan yang memiliki besaran pokok. Contohnya bagaimana? Contohnya itu saya tuliskan di sini. Contohnya itu seperti ini. Newton ini berasal dari mana? Ini berasal dari kilogram, meter per sekon kuadrat. Itulah dia Newton. Satuan daripada Newton itu berasal dari kilogram, meter per sekon kuadrat. Kilogram itu satuan dari apa? Satuan dari besaran
berat, iya kan? Kalau meter itu adalah dari besaran panjang, sedangkan sekon kuadrat itu adalah waktu dipangkat dengan 2. Nah, itulah dia untuk besaran yang memiliki nama secara khusus. Oke, selanjutnya besaran turunan dan dimensi. Oke, di sini ada contohnya beberapa itu, ya ada beberapa ini dibuatkan. Ada sebanyak 8. Luas itu adalah panjang kali lebar, dimensinya adalah L. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini dimensinya adalah L pangkat 3 dan lain sebagainya. Ada di sini contohnya itu 8 untuk besaran turunan. Oke. Selanjutnya ada di sini juga tabel, saya buat tabel satuan besaran turunan. Oke, ini boleh kamu tuliskan. Ini boleh kamu tuliskan. Boleh kamu tuliskan di buku kamu. Oke. Boleh kamu stop baru kamu tuliskan nantinya. Selanjutnya itu kita masuk ke faktor pengali dalam satuan internasional. Oke, bagaimana ini yang dikatakan dengan faktor pengali? Yang dikatakan dia sebagai faktor pengali itu contohnya seperti ini. Kalau di SMP mungkin sudah dipelajari dari kilometer, hektometer, ya kan, meter, desimeter, sampai dia ke milimeter, ya kan. Sebenarnya faktor pengali ini di dalam satuan internasional itu banyak. Ada dia 10. Yang pertama itu dia ada atto, ya kan, ada dia femto, ada dia pico, ada dia nano, ada dia mikro, ada dia mili, ada dia kilo, ada dia mega, giga, dan tera. Yang paling besar itu apa? Yang paling besar itu dia adalah tera. Itulah yang paling tinggi. Sedangkan yang paling kecil itu dia adalah atto. Caranya ini bagaimana? Oke, caranya ini seperti ini. Kalau dia memiliki nama, contohnya itu seperti desimeter, ya kan? Bukan namanya si desi. Contohnya itu adalah desi. Itu adalah nama. Maka dia ditambahi di sana satuannya. Contoh desimeter, ya kan? Ada dia di sana milimeter. Ada tidak miligram? Ada miligram, ya kan? Ada dia hektogram. Ini yang sudah dipelajari di SMP. Contohnya ini seperti nama atto, berarti ada di atometer, ada dia atogram, dan lain sebagainya. Ada dia mikrogram, ada dia mikrometer. Tinggal ditambahi pada nama ini, nama yang ini, tinggal ditambahi satuannya. Tinggal ditambahi nama satuannya. Contohnya lagi megameter. Ada tidak megameter? Ada, tetapi jarang kita dengar itu megameter. Maka itulah dia sebagai faktor pengali. Contohnya dia seperti ini. Kalau dia dari meter ke milimeter, 1 meter itu nilainya sama dengan 10 pangkat 3 milimeter. Maka itulah dia sebagai contoh faktor pengali. Kalau dia untuk satuan itu 10 pangkat 0. Oke, di sini kan ada nama-namanya. Mungkin dia tidak ada ininya, contohnya meter, ya kan? Itu dia 10 pangkat 0. Contohnya lagi gram. Gram itu adalah 10 pangkat 0. Maka itulah dia untuk ininya, faktor pengali dalam satuan internasional. Oke, sebagai contohnya ada di sini saya buat. Tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. Yang pertama ada gaya, yang kedua ada dia berat jenis, yang ketiga tekanan, yang keempat usaha, dan yang kelima itu daya. Di sini sudah saya buatkan itu. Yang pertama adalah gaya. Gaya itu adalah massa kali percepatan. Massa itu adalah M dikali dengan L dikali dengan T pangkat minus 2. Demikian juga berat jenis. Maka tugas kamu yang pertama dari saya yaitu silahkan kamu cari dimensi, kamu lanjutkan yang ini, ya kan. Gaya sudah ada dibuat, berat jenis juga sudah ada dia dibuat di sini. Sekarang tugas kamu yaitu mencari dimensi dan satuan dari yang 5 tersebut. Berarti tinggal 3 lagi yang kamu cari. Tekanan, usaha, dan daya. Hanya itu aja tugasnya. Tugas kamu silahkan kamu ringkas dari penjelasan saya yang ini. Boleh kamu tuliskan dari hasil PowerPoint yang saya buat ini, boleh kamu tuliskan di buku kamu. Itulah tugas kamu, ditambah dengan yang ini tadi, ditambah dengan soal yang saya berikan tadi, yang terakhir, yang 3 yang ini, ditambah dengan yang 3 yang ini, C, D, E. Hanya itu aja tugasnya. Silahkan kamu tuliskan dan kamu fotokan hasilnya, kamu masukkan dia ke Google Classroom. Hanya itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikutnya akan kita pelajari lebih dalam lagi. Sekian dulu, terima kasih, jaga kesehatan.